Sekali lagi Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai yang 10, demikian bunyinya. Berikut perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika dia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Ayat 9, dan kalau ia telah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Ayat terakhir, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdoa. Saudara judul khotbah ya. Adakah sesuatu yang hilang dari dirimu? Nah, puji Tuhan ya. Nah, saudara, dirham. Dirham itu adalah merupakan ya satu ikatan cinta ya. Satu ikatan cinta ketika bangsa Israel itu mau bertunangan. Kalau mungkin kita yang sekarang itu cincin ya sebagai ikatan. Nah saudara, ketika bangsa Israel itu mau bertunangan, dia harus memberikan 10 dirham kepada tunangannya. Itu zaman bangsa Israel ya. Nah saudara, firman Tuhan berkata begini, kalau tunangannya sudah mempercayakan sang kekasih memiliki 10 dirham dengan satu catatan, jangan sampai ada satupun dirham yang hilang. Kalau ada salah satu di antara dirham yang hilang ya, ini sang mempelai wanita harus mencarinya sampai ketemu. Kalau dia tidak ketemu, berarti dia sudah menodai kepercayaan ya. Tidak ada rasa lagi saling kepercayaan. Karena itu sebagai satu ikatan, tanda cinta kasih ketika mereka mau bertunangan. Haleluya. Nah saudara, mari kita akan buka. Saya akan jelaskan ayat ini. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka adalah pendusta. Jangan dulu ganti. Mungkin saudara ya, ketika mereka berjumpa dengan orang pemabuk, dengan orang yang suka berzina, dengan orang yang suka mencuri, maunya kepingin diinjili. Karena apa? Mereka tidak tahan melihat orang jahat. Maunya ini roh ini menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Itu ya saudara. Terus dia bilang bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Artinya mereka tahu membedakan hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang tidak, karena mereka sudah memiliki kepekaan. Makanya dia bilang ya, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, itu pelayan, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka tahu membedakan. Coba terus ayatnya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa. Meskipun saudara masalah demi masalah datang silih berganti, tetapi mereka tetap sabar mempertahankan imannya kepada Yesus. Amin. Dan firman Tuhan berkata mereka tidak pernah mengenal lelah ya. Apa saja mereka lakukan buat Tuhan, mau ibadah KKR, mau ibadah puasa, doa pagi, doa malam, doa subuh, mereka tidak pernah mengenal lelah. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Haleluya. Waktu mungkin awal-awal kita bertobat, kita memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Setelah tantangan demi tantangan datang silih berganti saudara, kita mulai mundur dari Tuhan. Bahkan sebaliknya, kita bisa kehilangan cinta yang semula ya. Apakah arti cinta yang semula saudara?
Kita rela meninggalkan Yesus cuma karena perempuan idaman, laki-laki idaman, bahkan harta dan lain sebagainya. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, aku mencela engkau. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Ini, dia katakan begini saudara, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara, jemaat yang ada di Smyrna, firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Artinya, ya, jemaat yang ada di Smyrna, mereka miskin secara jasmani, tetapi mereka kaya secara rohani. Haleluya. Miskin saudara. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, makanya Tuhan katakan begini saudara, meskipun mereka saudara miskin secara jasmani, mungkin mereka uangnya tidak terlalu banyak saudara, tetapi mereka kaya rohani. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mereka hafal. Kitab mana yang tidak mereka hafal? Tapi sayang sekali saudara, ayat selanjutnya firman Tuhan berkata saudara, ya, mereka adalah jemaat yang penakut. Haleluya. Semua firman sudah tahu, segudang firman kita sudah tahu, tetapi ketika datang ancaman datang dalam hidup kita saudara, bukannya semakin bergairah itu Tuhan, tetapi malah kita mundur dan kita meninggalkan Tuhan cuma gara-gara rasa takut yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Itu jemaat yang ada di Smyrna. Terus jemaat yang ada di Tiatira, Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-18, ayat 19. Oh, salah. Jemaat yang ada di Pergamus dulu. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Ya, firman Tuhan katakan begini. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Di mana engkau diam, saudara? Jemaat yang ada di Pergamus, ya. Firman Tuhan berkata, saudara, mereka adalah jemaat yang kokoh, ya. Dan mereka saudara, firman Tuhan berkata, ya, mereka walaupun mungkin datang berbagai macam ancaman saudara, tapi mereka tetap kokoh. Tetapi sayang sekali saudara, ayat selanjutnya berkata, ada di antara mereka telah jatuh kepada penyembahan berhala. Ya. Kenapa saudara? Ya. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya kita masih pegang jimat-jimat di dalam dompet, ya. Kita masih percaya dukun-dukun, kita masih percaya paranormal, jimat-jimat dan lain sebagainya saudara. Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau menduakan aku. Aku adalah Allah yang cemburu. Haleluya. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya Mak Ersi, Mak, kira-kira Bapak gandeng perempuan lain, Mak cemburu atau tidak? Dia cemburu. Demikian juga Tuhan. Amin. Ya. Dia adalah Allah yang cemburu saudara. Kenapa kita percaya kepada Dia, tapi pada akhirnya kita masih menduakan ilah-ilah lain? Haleluya. Dia bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Ketika kita masih mempercayai ilah-ilah lain saudara, kita akan diikat dan Dia akan masukkan roh lain, kejahatan-kejahatan dalam hidup kita, karena kita telah menduakan Dia. Dan kalau kita masih mempercayai itu saudara, kita akan dikutuk kata firman Tuhan, sampai keturunan ke-7 kita tidak akan pernah mendapat berkat. Haleluya. Sekarang jemaat Tiatira, coba Selki bisa buka ayat 19. Ayat 19.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara, jemaat yang ada di Tiatira, mereka memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Haleluya. Itu kata firman Tuhan. Saudara, tetapi sayang sekali saudara, ya, sayang sekali. Mereka punya iman, mereka punya kasih, mereka punya ketekunan kepada Allah. Tetapi sayang sekali firman Tuhan bilang, mereka telah membiarkan roh Isabel. Artinya roh Isabel adalah roh perzinahan masuk di dalam gereja. Haleluya. Sudah punya istri, tapi mau lagi beristri dua. Sudah punya suami, tapi mau lagi bersuami dua. Haleluya. Itu roh perzinahan. Coba ayat selanjutnya bisa baca 19 dan seterusnya. Coba saudara bisa lihat seterusnya itu ya. Dia katakan saudara, tetapi aku mencela engkau, dia bilang, karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini wanita pelacur ya, yang menyebut dirinya nabi, yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Haleluya. Itulah, kalau tidak salah khotbah ini pernah dikhotbahkan oleh kakak senior saya di sini waktu dia KKR Pendeta Bambang. Yang ini masalah roh Isabel, roh perzinahan masuk di dalam gereja. Haleluya. Saudara, memang kita ini adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan kelemahan, ya. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, ketika kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sebenarnya mau tobat, tapi saya tidak mampu Tuhan, gimana caranya Tuhan? Tuhan bilang, aku akan berikan kekuatan, asal akui kelemahanmu di hadapanku dan berusaha untuk bangkit bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Terus jemaat Sardis itu di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 3 ayat pertama. Coba. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dari dia, dari Tuhan ya, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh binatang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Luar biasa saudara, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, ya. Saudara, firman Tuhan berkata, arti daripada ayat ini, kita setia melayani, saudara, kita setia beribadah. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, sayang sekali saudara, ya, kita melayani, tetapi kita memiliki motivasi yang salah. Haleluya. Engkau hidup, padahal engkau adalah mati. Tapi layanilah, karena benar-benar kita mengasihi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sudah memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Jemaat yang ada di Philadelphia, Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal aku. Luar biasa, ya. Saudara, firman Tuhan berkata begini saudara, jemaat yang ada di Philadelphia ini adalah merupakan jemaat favorit. Karena apa? Firman Tuhan berkata, mereka tidak ditemukan satupun kesalahan saudara. Dan firman Tuhan berkata, mereka adalah jemaat yang suka mentaati firman Tuhan. Haleluya. Saudara, tetapi sayang sekali dia katakan, sayang sekali kekuatanmu itu tidak seberapa. Haleluya. Kekuatanmu itu tidak seberapa. Itu mana? Nah, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak
seberapa, mudah loyo, ya, mudah lemah, mudah putus asa. Kalau mungkin orang mulai ejek kita, atau mungkin orang mulai bilang gini, mulai kurang semangat lagi melayani. Ngapain kita melayani? Katanya saya gini, ngapain saudara? Jangan pernah melihat apa kata orang. Lihatlah bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang berkuasa menilai hidup kita. Haleluya. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Dan ini sudah jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayatnya yang ke 15. Saudara, dia katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya suam-suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya suam-suam kuku, ya, tidak dingin, tidak panas, ya. Firman Tuhan katakan, saudara, mereka ini sebenarnya jemaat yang kaya baik secara jasmani maupun kaya secara rohani. Tapi sayang sekali, saudara, mereka kurang kepekaan. Haleluya, kurang kepekaan, saudara, ya. Ketika mungkin, saudara, mereka melakukan kesalahan, ya, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan, Roh Kudus mulai menegur dalam hati. Kamu sudah bersalah, kamu sudah bersalah. Kita dukakan Roh Kudus, kita dukakan terus. Akhirnya kita kurang kepekaan, gak lagi mendengar suara Tuhan, akibat menyepelekan suara Tuhan yang ada dalam hati nurani. Amin. Kurang kepekaan. Itulah jemaat yang ada di Laodikia. Saudara, di antara ketujuh jemaat ini, ya, saya mau kasih tahu, adakah sesuatu yang hilang dalam diri kita? Mungkin kita telah kehilangan kesucian, mungkin kita telah kehilangan kasih, mungkin kita telah kehilangan iman, mungkin kita masih jatuh pada penyembahan berhala, mungkin kita masih melakukan dosa perzinahan dan lain sebagainya, saudara. Firman Tuhan berkata, jikalau ada di antara dirham-dirham yang hilang di dalam dirimu, alangkah baiknya kita cari dirham itu dan berusaha untuk keluar dari dosa yang kita lakukan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, ya, aku akan datang kepadamu. Berbahagialah kamu apabila aku datang, engkau tetap setia kepadaku. Karena firman Tuhan berkata, saudara, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Ya, ketika Tuhan menegur kita lewat firman, ketika Tuhan menegur kita lewat masalah persoalan, tetap katakan terima kasih Tuhan atas setiap apapun yang Kau izinkan buat saya. Tapi berikan saya kekuatan, kemampuan supaya saya bisa lepas dari semuanya itu. Amin. Jadi kita cari, saudara, dirham-dirham yang hilang. Dan ayat terakhir, dan tadi Lukas pasal 15 ayat terakhir, saudara, ya, kita kembali ke ayat pokok. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Di antara dirham-dirham yang hilang, saudara, di dalam diri kita, kita mulai mengoreksi diri kita. Kita mulai berkaca, mencari sebenarnya dirham apa yang hilang dalam diri kita. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, saudara, dia bilang akan ada sukacita di sorga kalau ada satu orang berdosa yang bertobat. Karena satu orang berdosa yang bertobat, ribuan malaikat di sorga pasti akan bertopik suara. Untuk itu jangan pernah kita menghakimi sesama kita, tapi mari, saudara, kita merangkul mereka. Mari kita melayani mereka dengan penuh kasih. Ya, kita beritakan firman, taburkan firman dalam hidup mereka. Siapa tahu masih ada kesempatan bagi dia untuk dia bertobat dan mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya.